Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan menceritakan komik crossover Darkseid versus Galactus The Hunger. Cerita ini bukan terjadi di universe utama alias 616, melainkan di universe 7642, yaitu dunia yang dihuni karakter-karakter Marvel dan DC. Dahulu kala ada suatu planet yang ditinggali oleh para dewa yang disebut Old Gods. Sayangnya mereka saling berperang sampai akhirnya planet itu hancur dan tercipta lagi sebagai dua planet berbeda yang dihuni oleh New Gods. Planet pertama disebut New Genesis yang dipimpin oleh High Father. New Genesis berisi keindahan dan ketentraman. Sedangkan planet yang kedua bernama Apocalypse yang dikuasai oleh Darkseid. Berbeda jauh dari New Genesis, Apocalypse suram dan mengerikan. Suatu hari, Light Ray menghampiri High Father dalam keadaan panik. Dia hendak memberitahukan bahwa ada bahaya besar yang akan datang mengancam New Genesis, yaitu Galactus sang pemakan planet. Kalian ingin tahu tentang Galactus? Kami sudah pernah membuat videonya, linknya kami cantumkan di deskripsi. Ketika melihat kepanikan Light Ray, Orion berusaha menenangkannya dan mengungkapkan bahwa High Father sudah tahu tentang itu. Saat itu High Father sendiri memang telah mengumpulkan para penduduk New Genesis demi memberikan informasi penting. Rupanya sebelumnya High Father memang memperoleh pesan dari The Source, yang merupakan sumber berbagai macam pengetahuan. The Source sendiri berasal dari masa Old Gods. The Source menampilkan kata-kata, yaitu sembunyikan planet. Setelah merenungkan makna di balik pesan ini, High Father memperoleh sebuah ide, yaitu menyamarkan New Genesis dalam suatu ledakan besar, sehingga seolah-olah planet ini dihancurkan padahal sebenarnya sedang disembunyikan. Dengan cara ini, New Genesis akan tetap aman tanpa terdeteksi. Walaupun begitu, Orion tidak senang dengan keputusan High Father, karena menurutnya itu merupakan tindakan pengecut dan bukanlah sikap kesatria. Proses penyamaran tersebut disaksikan pula oleh Darkseid dan anak buahnya The Zad di Apocalypse. Ketika melihat kejadian tersebut, The Zad sontak merasa gembira. Dia menganggap New Genesis memang benar-benar mengalami kehancuran. Sebaliknya, Darkseid tahu bahwa semua ini tidak seperti yang terlihat. Dia pun menyuruh bawahannya itu untuk secara seksama memperhatikan sesuatu, yaitu ada yang sedang terbang mendekat. Rupanya sosok yang tiba adalah Silver Surfer sang Herald Galactus. Herald sendiri merupakan bawahan Galactus dan bertugas mencarikan planet untuk dimakan. Silver Surfer memasuki kawasan tersebut demi mencari makanan untuk majikannya. Karena New Genesis sudah tersembunyi, maka sasaran Silver Surfer sekarang jelas adalah Apocalypse. Silver Surfer segera memeriksa planet ini. Dia bisa merasakan betapa suram dan buruknya suasana Apocalypse. Tiba-tiba dia diserang dan dikerubungi oleh pasukan para demon. Silver Surfer memang lebih kuat dibanding mereka, tapi jumlah para demon ini amat sangat banyak sehingga mereka bisa menahan tubuh Silver Surfer. Ketika The Zad melihat ini, dia meyakinkan Darkseid bahwa keadaan sudah terkendali. Walaupun begitu, ini rupanya tidak cukup bagi Darkseid. Dia ingin melakukan suatu tindakan untuk memusnahkan Silver Surfer. The Zad sempat berusaha memohon agar atasannya itu membatalkan niatnya. Namun Darkseid menjadi marah dan memukul The Zad. Darkseid kemudian mengaktifkan suatu mesin. Akibat tindakan Darkseid, dari sebuah lubang besar di dekat Silver Surfer muncullah gelombang energi yang dahsyat dan mematikan. Perbuatan ini juga membuat semua para demon di situ ikut tewas terbakar. Tapi Darkseid tentu saja tidak peduli. Di tengah situasi ini, Silver Surfer merasa sudah tidak bisa menunda-nunda lagi memberitahu majikannya. Maka dia memancarkan sinyal untuk memanggil Galactus. Sinyal itu disaksikan pula secara diam-diam oleh High Father dan Orion di New Genesis yang sedang tersembunyi. High Father mengungkapkan bahwa mereka harus terus mengawasi dan menunggu. Sebenarnya Orion menunjukkan rasa tidak sukanya pada pilihan High Father. Maka High Father berusaha menenangkan Orion dan menceritakan asal-usul Galactus. Sementara itu, setelah menerima sinyal dari Silver Surfer tadi, Galactus bergegas berangkat terbang meninggalkan kapal utamanya, Ta-2. Menggunakan pesawat yang lebih kecil menuju Apocalypse. Dia merasa lega dengan kabar ditemukannya makanan sebab saat ini energinya sudah sangat sedikit. Dia sedang sangat lemah sehingga butuh nutrisi secepatnya. Kemunculan pesawat Galactus menutupi cahaya bintang yang selama ini menerangi Apocalypse. Ini membuat para penduduk Apocalypse merasa ketakutan. The Zad juga merasa kaget. Dia pun bertanya kepada Darkseid, kenapa tidak menyembunyikan Apocalypse agar tidak terdeteksi oleh Galactus. Darkseid memperingatkan The Zad untuk jangan lancang mempertanyakan keputusannya.
Darkseid lalu menjelaskan bahwa kekuatan dirinya dan persenjataan Apocalypse pasti cukup hebat untuk menghentikan Galactus. Selanjutnya, Galactus turun dari pesawat dan berniat menyusun peralatan untuk menghisap energi kehidupan dari planet ini. Berdasarkan komando dari Darkseid, sistem pertahanan Apocalypse menembaki Galactus. Segala serangan ini mampu menghancur leburkan benua, namun sama sekali tak ada efeknya bagi Galactus. Bahkan Galactus tampak tidak peduli dan mulai melakukan proses penyusunan mesinnya. Karena gagalnya upaya tadi, Darkseid memutuskan memakai cara lainnya. Dia menciptakan beberapa raksasa untuk mengeroyok Galactus. Awalnya Galactus tak menghiraukan monster besar buatan Darkseid, tapi ternyata mereka mampu merepotkannya. Seperti yang disebutkan tadi, Galactus saat itu memang sedang sangat lemah. Untungnya ada bantuan dari Silver Surfer. Rupanya dia selamat dari pembakaran yang tadi terjadi di lubang besar. Sekarang, Silver Surfer langsung saja menyerang para raksasa itu supaya Galactus dapat berlanjut mempersiapkan mesinnya. Di New Genesis yang masih tersembunyi, Highfather bersama New Gods lain terus mengamati konflik yang sedang berlangsung. Seperti sebelumnya, Orion mempertanyakan sampai kapan mereka akan terus menunggu tanpa melakukan apa-apa. Highfather menjawab bahwa mereka akan menunggu selama yang dibutuhkan. Rupanya Highfather berharap Darkseid nantinya akan ikut mati dalam pertempuran tersebut. Sayangnya, Orion punya pemikiran lain. Dia sudah muak berdiam diri. Dia tak mau lagi menjalani sikap yang bukan pemberani. Walaupun bermusuhan dengan Darkseid, dia tak mau pihak lain yang mengalahkan Darkseid. Karena prinsip inilah, Orion nekat terbang sendirian dari New Genesis menuju Apocalypse untuk menghentikan Silver Surfer. Sebenarnya Highfather berusaha meminta Orion membatalkan niatnya, tapi keputusan Orion sudah bulat. Di Apocalypse, terjadilah duel antara Orion melawan Silver Surfer. Dalam baku hantam ini, ujung-ujungnya Silver Surfer terbukti lebih unggul. Tanpa mengalami kesulitan berat, dia sukses melemparkan Orion. Setelah mengatasi lawannya, Silver Surfer kembali kepada tugasnya menyerang para raksasa yang dibuat oleh Darkseid. Duel tadi disaksikan pula oleh Darkseid yang mendengar sesuatu yang menarik. Ketika sedang bertarung, Silver Surfer menyebutkan bahwa dirinya diciptakan oleh Galactus dari ketiadaan. Padahal Darkseid tahu itu tidaklah benar. Sesungguhnya Silver Surfer awalnya adalah seorang makhluk bernama Norrin Red dari planet Zenla. Suatu hari Galactus tiba dan hendak memakan Zenla. Demi menyelamatkan planetnya dari kehancuran, Norrin Red menawarkan diri menjadi seorang herald. Rupanya Galactus menerima tawaran tersebut. Dia batal memakan Zenla. Lalu dia memberikan kekuatan kosmik pada Norrin Red yang diberi nama Silver Surfer. Selama ini Silver Surfer selalu menjalankan tugasnya sebagai herald dengan amat patuh dan tidak menunjukkan sedikit pun rasa penyesalan. Padahal dia menyebabkan banyak sekali kematian dan kehancuran. Berkat perkataan Silver Surfer tadi, sekarang Darkseid mulai menduga penyebab kenapa dia memiliki sikap seperti itu. Berdasarkan dugaan ini, Darkseid mulai mendapat ide lainnya untuk menghentikan Galactus. Dia pun memberikan instruksi pada Desert. Sementara itu Orion telah bangkit lagi. Dia kini menyadari kehebatan Silver Surfer. Dia merasa Apocalypse tidak akan sanggup menahan gabungan kekuatan Galactus dan Sang Herald. Jadi Orion nekat menyerang Silver Surfer lagi walaupun dia sadar bahwa perbuatan ini akan membawanya menuju kematian. Akibat serangan ini Silver Surfer menjadi kesal sehingga menembakkan serangan energi kuat yang membuat Orion sekarat. Silver Surfer hendak melanjutkan dengan memberikan serangan penghabisan. Namun dia tidak sempat melakukannya sebab tiba-tiba disergap oleh Desert yang melaksanakan instruksi Darkseid. Dari arah belakang, Desert memasangkan sebuah alat pada kepala Silver Surfer. Setelah alat itu terlepas, Silver Surfer masih merasa kebingungan akibat efeknya. Ketika berusaha memahami apa yang terjadi, dia menyaksikan ada Black Racer yang sedang bergerak mendekati Orion yang sudah tak berdaya. Black Racer sendiri sejak dulu bertugas mengumpulkan jiwa New Gods yang tewas dalam perang. Sekarang, dia hendak mengambil jiwa Orion. Rupanya luka-luka Orion sangat parah sehingga dia memang akan mati. Akan tetapi, Silver Surfer merasa bahwa Orion masih layak hidup. Jadi dia nekat berusaha mengusir Black Racer. Ketegasan Silver Surfer ini membuat Black Racer sempat merasa ragu untuk sesaat. Meskipun tidak lama, keraguan Black Racer memberi kesempatan bagi Mother Box untuk menyembuhkan luka-luka Orion. Dengan demikian, Orion tak lagi didekati oleh Black Racer. Dengan kata lain, keputusan Darkseid secara tidak langsung menyebabkan Orion tetap hidup. Namun sebenarnya bukan itu tujuan Darkseid. Terungkaplah efek alat yang tadi dipasang pada kepala Silver Surfer, yaitu memulihkan segala memorinya.
Ternyata selama ini Galactus memang memodifikasi pikiran Silver Surfer supaya bisa bertugas dengan baik sebagai Herald. Akibat modifikasi ini, Silver Surfer melupakan riwayat aslinya, serta tidak peduli sama sekali walaupun telah menyebabkan kehancuran banyak planet dan kematian makhluk-makhluk tak berdosa. Kini pikiran Silver Surfer kembali normal dan terbebas dari manipulasi Galactus. Dengan demikian, dia sontak merasa bersalah atas segala yang telah dia lakukan. Dia juga menjadi marah, maka dia nekat menembaki Galactus. Inilah rencana Darkseid. Dia berniat memanfaatkan Silver Surfer untuk menyerang majikannya sendiri. Meskipun begitu, upaya ini tidak berujung keberhasilan. Kekuatan kosmik Silver Surfer merupakan pemberian Galactus. Jadi kini Galactus dengan mudahnya menaklukkannya. Dengan gagalnya Silver Surfer, akhirnya Darkseid maju berhadapan langsung melawan Galactus. Darkseid menembaknya dengan Omega Beam yang berfungsi melenyapkan sasaran dari realita. Walaupun terkena serangan hebat tersebut, Galactus rupanya tidak terpengaruh sama sekali. Sebagai balasannya, Galactus menembakkan serangan energi yang mampu membuat Darkseid terjatuh dan terluka. Dengan diatasinya Darkseid, Galactus mengalihkan perhatian pada Herald-nya lagi. Dia menarik Silver Surfer dan membuatnya terbangun. Tidak hanya itu, Galactus juga melakukan modifikasi lagi pada pikirannya. Dengan demikian, Silver Surfer kembali menjadi Herald yang patuh. Kepadanya Galactus memberikan suatu instruksi, yaitu dia harus menahan para New Gods agar persiapan mesin Galactus tidak terganggu. Berdasarkan perintah ini, Silver Surfer terbang menghampiri Orion untuk bertanya apakah dia akan menyerang lagi. Orion pun menjelaskan sesuatu. Karena tadi diselamatkan oleh Silver Surfer, maka Orion kini berutang nyawa kepadanya. Dia mengaku tak bisa bertarung melawan Silver Surfer sebelum utang itu dibayar. Karena itu, sekarang Orion memutuskan untuk langsung saja terbang meninggalkan Apokalips. Ketika sedang menyaksikan kepergian Orion, Silver Surfer tiba-tiba ditembak serangan energi oleh Darkseid yang ternyata telah bangkit lagi. Namun kebangkitan ini terlambat. Persiapan mesin Galactus telah rampung. Tanpa menunggu lama, Galactus mengaktifkan mesin tersebut untuk menghisap energi kehidupan dari planet Apokalips. Namun alangkah terkejutnya dia ketika menyadari bahwa mesinnya justru tak menghisap apa-apa. Ternyata Apokalips memang tak mengandung energi kehidupan sedikit pun. Kepada Galactus, Darkseid kemudian memberikan penjelasan. Dahulu kala ketika planet pertama terpecah menjadi dua planet, sebagian besar energi kehidupan dari planet pertama itu menjadi bagian dari New Genesis. Kalaupun ada sisa-sisa energi di Apokalips, semua itu sudah habis dikonsumsi oleh mesin-mesin Darkseid. Fakta ini membuat Galactus heran. Kalau memang Apokalips tak berguna bagi Galactus, lalu kenapa dari tadi Darkseid begitu keras melawannya? Bahkan sampai mengorbankan banyak sekali anak buah sendiri. Darkseid berkata bahwa dia berjuang dengan gigi sebab itu memang sudah merupakan takdir dan perannya. Sebagai penguasa Apokalips, sudah seharusnya dia mengerahkan perlawanan terhadap segala yang menyerbu planet itu. Karena tak ada yang bisa dimakan oleh Galactus di sana, Darkseid menyuruhnya pergi. Pada akhirnya Galactus pun pergi bersama Silver Surfer meninggalkan Apokalips. Silver Surfer meyakinkan Galactus bahwa pasti akan ditemukan planet lain yang mengandung nutrisi. Setelah kepergian mereka, The Zat bertanya kepada bosnya kenapa tadi tidak memberitahu Galactus tentang New Genesis yang sebenarnya masih ada. Darkseid memang tahu bahwa planet itu tidaklah musnah, melainkan hanya sedang disembunyikan. Rupanya Darkseid punya prinsip sama seperti Orion. Pada The Zat, Darkseid menjelaskan bahwa hanya dirinya saja yang boleh mengalahkan musuh bebuyutannya itu, bukan pihak lain. Itulah cerita komik Darkseid versus Galactus The Hunger. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.